Fauzia, Faiza, pelan-pelan ya. Aduh, saya tahu kamu terguncang. Gini pelan-pelan. Saya tahu kamu terguncang. Saya tahu ajaran Muhammad ini bagi kamu itu aneh. Aku bangga loh jadi Oke, jadi begini. Jadi menurut sunnah Muhammad, kalau ada orang sakit, maka minum pipis onta, betul? Tapi kalau ada orang yang sakit di situ ada yang bertanya. Gimana sih? Tadi katanya konteksnya untuk pengobatan. Betul. Dan kalaupun sekarang kami harus minum kencing onta karena tidak ditemukan obat lain, ya itu tidak masalah juga. Yang jadi masalah adalah perkataan Tuhan kalian yang mana dia bilang kalian memegang ular, minum racun, itu tidak akan membahayakan kalian. Nah, kira-kira siapa yang akan selamat? Kami umat muslim minum kencing onta atau kalian yang minum racun? Hewan saja tidak mau minum air kencingnya sendiri. Nah, sekarang Muhammad malah nyuruh minum air kencing hewan, betul? Sekarang aku tanya balik. Nah, gimana sih? Menurut riwayat hadis yang tadi, orang-orang Muslim yang datang ke sana, ke Arab Saudi, ngabisin banyak duit, bahkan jual tanahnya, lalu sampai Arab mereka minum-minum kencing onta, ada dasarnya? Kalau ke sana tujuannya bukan untuk minum onta ya, itu hanya betul, tapi kan mereka di situ kan salah satu kegiatan mereka minumin air kencing onta, betul? Tapi itu tidak diwajibkan, mau meminum boleh, kalau tidak juga itu tidak Tadi diwajibkan. kan sudah dibilang memerintahkan. Di dalam hadis itu memerintahkan untuk pengobatan. Iya, ya? oke, Nah, jadi bagi orang intinya yang sehat tidak minum, dah itu bukan karena. Oke, baik. Jadi sesuai dengan anjuran, sesuai dengan perintah Muhammad. Kalau umat muslim sakit, maka umat muslim minum pipis onta, betul? Nggak ada tulisan untuk seluruh kan gimana? Ya nggak ada. Di situ kan ada. Mereka para penghujat itu menuding Nabi yang menyarankan bagi para pengikutnya yang terserang busung air untuk meminum air susu unta dan air kencing unta adalah hal menjijikkan dan membuat mual siapapun yang meminumnya. Dan mereka menuding tidak ada hubungannya antara air susu unta dan air kencing unta tersebut. Mereka merasa heran dengan pengobatan tersebut, namun mereka tidak tahu atau tidak mau tahu jika orang yang diberikan resep pengobatan oleh Nabi tersebut telah sehat kembali setelah mereka meminumnya. Hadis tersebut bukanlah mengharuskan, yakni tidak wajib hukumnya bagi orang yang terserang busung air untuk meminum resep dari Nabi tersebut. Namun tidak semua orang merasa jijik atau tidak suka dengan obat yang diresepkan Nabi tersebut, karena di samping kemanjurannya, obat tersebut juga jauh lebih murah dari obat-obat yang lain yang sangat mahal. Fauzia, Faiza, pelan-pelan ya. Aduh, saya tahu kamu terguncang. Gini pelan-pelan. Saya tahu kamu terguncang. Saya tahu ajaran Muhammad ini bagi kamu itu aneh. Aku bangga loh jadi. Oke, jadi begini. Jadi menurut sunnah Muhammad, kalau ada orang sakit, maka minum pipis onta, betul? Tapi kalau ada orang yang sakit di situ ada yang bertanya. Gimana sih? Tadi katanya konteksnya untuk pengobatan, betul? Tapi kan itu untuk Aduh, orang ya yang berat ini bertanya memang. ya, bukan diwajibkan. Faiza, Beda. kamu Seperti sudah ini pernah soalnya. melihat belum banyaknya umat muslim yang ke Arab minumin air kencing onta? Saudara aku ke Arab tapi nggak minum air kencing onta. Bukan, yang saya tanya, kamu pernah lihat nggak begitu banyaknya video-video yang beredar mereka ke Arab minumin air kencing onta? Ya itu tergantung orangnya mau minum apa enggak. Kalau ada Faiza ini nggak nyambung sih. Enggak, kamu pernah lihat nggak video-video orang di Arab, orang-orang Indonesia pergi ke Arab minumin air kencing onta? Enggak, aku Nggak pernah lihat. Sekarang mari kita bandingkan dengan keterangan dari Bible yang menyebutkan tentang memakan kotoran dan meminum air kencing manusia. Nah, kita tunjukkan dalilnya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, "Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan taeknya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?" Tertulis di dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Ternyata air kencing unta tidak separah dengan memakan taek dan meminum air kencing manusia, seperti yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Nah, begini, saya bilang sama kamu. Sesuai hadis yang barusan kita baca tadi,
Mereka meminum air kencing onta atas perintah siapa? Baginda Nabi untuk Perintah mengobati. Muhammad. Jadi orang ini pun meminum air kencing onta karena dia terinspirasi dari ajaran Muhammad, betul? Terus, maksudnya apa Betul. salahnya? Nah, berarti Ada kesalahan? Apakah ada orang Kristen sakit hati gitu? Kenapa ini dibahas? Maksudnya, kenapa gitu? begini. Apa Ketika, enggak suka? baik saya jawab, apa hubungannya dengan kencingnya Kristen? diminum? Begini, apa hubungannya dengan Kristen gini? Ya, Ada nah, ustadz-ustadz pengen tahu. ulama-ulama kalian seperti Abdul Somad, Zakir Naik dan lain-lain sebagainya ngemis-ngemis ngais-ngais bahwa Yesus kami menubuatkan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah, saya bilang mustahil Yesus kami menubuatkan seorang nabi macam Muhammad. Kenapa? Karena dia ngajarin orang minum pipis onta. Jadi nggak mungkin. Kenapa Nggak ada membawa-bawa? hubungannya, nggak ada hubungannya ke sana. Loh, Kalau masalah gini itu loh. memang ada kan di Gini dalam loh, terserah Al-Quran, mau akan nabi ada kalian mau suruh minum kencing onta kek, suruh Nah, minum air comberan kek, nggak masalah. Nggak masalah, Ini aja. ya. Gini, yang jadi masalah Yang jadi masalah ketika Edis ngaku mempunyai iman walaupun sebesar biji sawi, tetapi ketika dites untuk minum racun, Edis tidak berani, itu masalah. Masalah kencing onta bagaimana? Alhamdulillah tidak ada masalah buat kami umat muslim. Biarkan onta tetap kencing setiap hari. Dan kalaupun ada yang mau menggunakan sebagai obat karena tidak ditemukan obat lain, ya monggo. Karena pada zaman Nabi dulu ada suatu suku yang mana diminta Nabi untuk meminum kencing onta sebagai obat alternatif penyakit mereka. Yaitu wajar, karena pada zaman itu obat-obat dan pengobatan belum sebagus sekarang. Dan kalaupun sekarang kami harus minum kencing onta karena tidak ditemukan obat lain, ya itu tidak masalah juga. Yang jadi masalah adalah perkataan Tuhan kalian yang mana dia bilang kalian memegang ular, minum racun, itu tidak akan membahayakan kalian. Nah, kira-kira siapa yang akan selamat? Kami umat muslim minum kencing onta atau kalian yang minum racun? Nah, ketika Edis berani mencoba mempraktekkan dan mengamalkan ayat ini, sudah pasti dijamin Edis akan qaid is the dead. Nah, jadi lebih aman mana? Minum kencing onta sebagai obat ataukah mengamalkan perintah di dalam Bible, minum racun maut tidak celaka? Silahkan dipilih. Masalah kencing onta bagaimana? Alhamdulillah tidak ada masalah buat kami umat muslim. Biarkan onta tetap kencing setiap hari. Dan kalaupun ada yang mau menggunakan sebagai obat karena tidak ditemukan obat lain, ya monggo. Karena pada zaman Nabi dulu ada suatu suku yang mana diminta Nabi untuk meminum kencing onta sebagai obat alternatif penyakit mereka. Yaitu wajar, karena pada zaman itu obat-obat dan pengobatan belum sebagus sekarang. Dan kalaupun sekarang kami harus minum kencing onta karena tidak ditemukan obat lain, ya itu tidak masalah juga. Yang jadi masalah adalah perkataan Tuhan kalian yang mana dia bilang kalian memegang ular, minum racun, itu tidak akan membahayakan kalian. Nah, kira-kira siapa yang akan selamat? Kami umat muslim minum kencing onta atau kalian yang minum racun? berat ini saudara-saudara, ya berat ya.